Ada seorang cewek yang lagi sendirian nih di tempat cuci baju pada jam 11 malam. Tiba-tiba ada suara bocil ketawa. Dia panik kan, padahal di situ gak ada siapa-siapa cuy. Tapi tiba-tiba di belakangnya ini muncul anak perempuan. Pas balik badan, bocah itu udah gak ada. Cewek ini ketakutan dong. Jadi dia buru-buru aja masukin bajunya ke dalam mesin cuci. Dia mendengar lagi suara bocil ketawa. Makin panik kan di situ. Buru-buru dia masukin semua bajunya di mesin cuci sambil dia lihat sekitar. Takut tiba-tiba ada penampakan. Dan ketika selesai memasukkan bajunya, mesin cuci itu dinyalain. Tapi suara mesin cuci itu aneh, kayak lebih keras dari biasanya. Terus cewek ini masih waspada kan. Tiba-tiba cewek bocil ini muncul dan manggil ayahnya. Bocil ini manusia ya cuy, bukan setan. Tapi di sini si ayah kelihatan panik banget dan langsung membuka mesin cucinya. Sayangnya udah telat cuy. Bocil ini bilang kalau tadi ia main petak umpet sama adeknya. Dan adeknya ini sembunyi dalam mesin cuci. Karena sibuk ngawasin hantu, si cewek ini nggak sadar kalau ada bocil masuk ke dalam mesin cuci. Dan akhirnya bocil itu nggak selamat karena telah keputar-putar dalam mesin cuci. Ada cowok mesum nih ya di kereta yang dari tadi ngeliatin cewek ini. Bener-bener diliatin terus cewek ini. Dia jadi nggak nyaman kan sampai nurunin roknya. Nah cewek ini malah disamperin cuy. Terus dipepetin dong dengan tampang mesumnya ini. Padahal keretanya ini rame. Tapi orang-orang juga bingung gimana cara nolongnya. Sampai akhirnya ada satu orang wanita yang berani banget memfoto cowok mesum itu. Tapi kamera HP-nya ini bunyi. Dan cowok nyebelin ini nggak tahu malu banget. Dia malah maksa minta handphonenya. Karena takut ya udah dikasihin dan foto tadi dihapus. Tapi handphonenya nggak langsung dibalikin dong. Wanita itu malah diancam supaya nggak ikut campur. Udah gitu handphonenya malah dilempar. Wanita ini bener-bener nggak berdaya. Tapi ternyata ada penumpang lainnya yang berani dan peduli juga. Dia langsung nyebarin kelakuan pria itu lewat siaran live. Dan penumpang-penumpang yang lainnya ngelakuin hal yang sama juga. Sekarang cowok ini udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi cuy. Perbuatannya ini udah dilaporin. Dan begitu sampai di stasiun, cowok mesum ini langsung dijemput polisi. Ada dua cowok yang lagi berburu di hutan. Malah ketemu zombie. Mereka dikejar. Untung bawa tembakan kan, jadi zombinya ini bisa dikalahin. Karena situasinya kacau, ya udah mereka ngumpulin kayu dan mau ngebangun rumah di tengah hutan. Malah ketemu zombie cantik ini cuy. Walau cantik tapi dia tetap zombie ya cuy. Dia mau gigit. Untungnya si cowok ini cepat pakai pelindung gigi nih. Jadi walaupun zombinya ini gigit jadi aman karena ketutupan. Virus zombinya ini nggak nular. Lama-lama si zombie cantik ini makin deket sama cowok itu. Kemana-mana selalu bareng. Dan karena cowok ini juga jomblo ngenes, ya udah pacarin aja tuh zombinya ya kan. Sampai suatu hari pacar zombinya itu malah diculik sama zombie jahat. Bahkan sahabatnya juga ketangkep. Cowok ini mau ngelawan. Malah kesandung terus digigit sama zombie jahat itu. Matanya ini terpejam dan pas melek ternyata semuanya cuma mimpi guys. Padahal mereka ini lagi santuy nongkrong di mall, kagak ada zombie. Tapi cowok ini malah ketemu dong sama zombie cantik yang ada di mimpinya itu. Nah ini sih mungkin jodohnya kali ya. Kalian pernah nggak foto terus hasilnya ada putih-putih kayak gini? Katanya itu tuh ada penampakan hantu. Cewek-cewek ini panik. Mereka percaya hantu yang ada di foto bakal nempel dan bikin sial. Makanya mereka cari di internet ritual yang bisa bikin lepas dari hantunya. Satu cewek ini nggak percaya cuy, jadi nggak mau ikutan. Sementara tiga temannya ini udah baca mantra terus minum air. Di perjalanan pulang tetap saja tiga cewek ini kesurupan. Bahkan ngeri banget sampai ada yang meninggal. Si cewek yang tadinya nggak ikut ritual jadi panik. Teman-temannya yang udah ritual aja tetap meninggal. Mungkin bentar lagi giliran dia. Cewek ini langsung buru-buru ngelakuin ritual pengusir hantu juga sebelum terlambat. Setelahnya dia udah bernafas lega. Dia baca nih komen-komenannya. Panik banget, ternyata dia baru lihat kalau ritual di website itu ternyata justru terkutuk, bikin orang-orang pada meninggal. Jadi bukan karena foto hantu itu. Makanya teman-temannya kemarin ini pada nggak selamat karena melakukan ritual. Cewek ini telat baca komennya. Tinggal nunggu giliran dia dijemput maut aja nih. Cowok ini lagi lembur kerja di kantor. Karena dia lapar, dia masak mie aja nih pakai microwave ini. Nah pas udah bunyi dia mau ngambil mie-nya kan, tapi hilang cuy, malah keganti dengan uang koin. Dia jadi yakin kalau microwave ini ajaib. Apapun yang dimasukkan bakal berubah jadi duit. Bener aja, pas dia masukin laptop berubah dong jadi duit segepok. Cowok ini dapat ide. Dia kumpulin semua barang-barang di kantornya. Mau dia ubah jadi uang pakai microwave ajaib itu. Berhasil cuy, dia ngumpulin semua uangnya sampai satu tas penuh. Tapi cowok ini masih belum puas. Kali ini dia masuk ke ruangan bosnya. Mau nyari barang-barang lain yang bisa ditukar jadi duit. Dia malah nemuin daftar karyawan-karyawan yang sebelumnya hilang secara misterius. Dia sadar nih, tapi udah telat. Dia dikunci di ruangan itu sama bosnya. Dan setelah tombol-tombol ini dipencet, ruangan itu jadi berubah kayak microwave raksasa. Terus sama cuy, cowok itu hilang dan berubah jadi duit. Jadi itu adalah cara si bos biar kaya. Karyawannya ini hilang diubah jadi duit. Tiap hari bocil ini ngirim surat ke surga pakai balon merah. Awalnya dia nelpon pak polisi ini. Si bocil ini curhat, dia sedih banget kangen ibunya yang ada di surga. Pak polisi bingung. Akhirnya dia nyuruh bocil ini ngirim surat saja untuk ibunya pakai balon warna merah, katanya bisa sampai ke surga. Bocil ini percaya. Jadi setiap sedih, kangen, dia selalu ngirim surat buat ibunya. Sampai suatu hari dia nelpon pak polisi lagi. Bocah ini kecewa, suratnya nggak pernah ada balasannya. Si pak polisi cuma bisa bohong. Dia bilang ibunya pasti sibuk, belum ada waktu buat ngebalas suratnya. Nah supaya bocah ini sedikit terhibur, pak polisinya keren banget. Dia ajakin juga polisi lainnya buat nyamperin si bocil. Sampai bawa balon merah yang super banyak.
katanya dia ditugasin sama ibunya buat nganterin balon untuk anak ini. Bahkan setelahnya, Pak Polisi ini sering banget mampir ke toko buat beli kado dan selalu bikin surat balasan yang ditaruh di halaman rumah bocil ini supaya bocil ini bisa selalu ngerasain kasih sayang ibu walau ibunya udah nggak ada. Dua cewek ini nekat banget memanjat menara yang tingginya sampai langit 600 meter. Masalahnya tiang itu udah rapuh cuy, nggak kuat. Mereka tetap aja naik, padahal udah kelihatan nih ya goyang-goyang. Bautnya aja sudah longgar banget, udah pada mau lepas. Dua cewek ini tetap aja manjat. Mereka nggak sadar kalau kondisi tiang itu udah bener-bener parah, makin tinggi kan nih. Dan pas udah hampir sampai ke atas, cewek yang rambutnya pirang ini malah sengaja isengin temennya yang ada di bawah. Tiangnya digoyang-goyangin. Gara-gara itu ya bautnya jadi lepas. Pas udah nyampe atas ya bautnya juga ada yang lepas lagi. Awalnya mereka seneng-seneng aja kan nih, puas bikin konten, foto selfie yang keren. Begitu balik turun kacau banget dong, bautnya udah pada lepas dan tangannya copot. Cewek ini terjatuh, masih nyangkut di tali sih, tapi semua tangga di situ lepas. Mereka berdua jadi kejebak gak bisa turun. Baru juga keluar dari perut emaknya, bayi ini udah pengen jadi seleb, langsung bisa siaran live. Dari awal udah aneh banget nih. Pas baru lahir si bayi ini iseng banget nyolek hidung dokternya, dan si pak dokter yang kaget langsung pingsan. Padahal ini proses lahirannya kan belum selesai. Tapi si bayi ajaib ini langsung minta iPad milik bapaknya dan langsung nyari sendiri di Google cara ngelanjutin operasi ini. Bisa tuh suster, bapak, ibunya semuanya jadi heran. Apalagi nih si bayi tiba-tiba ngambil HP susternya dan kemudian ngecekin selfie. Langsung mau upload nih, tapi nggak lupa dengan milih filternya dulu. Abis itu si bayi ini turun buat nyalain laptop. Jadi dia mau seluruh dunia ini tahu kalau dia ini baru lahir. Dia mau viral cuy. Bahkan si dokter yang tadi pingsan dimunculin dalam siaran live-nya. Di luar ada cowok penjaga sambil ngeliatin siaran live bayi yang lagi viral itu. Tapi ternyata bayi yang viral itu ada di depannya. Keren juga nih si bayi. Cewek ini ketakutan karena dapat kiriman paket. Padahal nggak pesan apa-apa. Dan pas dibuka isinya ngeri banget. Jadi cewek ini biasa ngerokok kan. Ada kakek-kakek bawel yang selalu ceramah. Dia nggak suka kan sama rokoknya banyak di mana-mana. Nah pas pulang cewek ini nerima paket. Isinya putung rokok orang-orang dong yang udah bau karena bekas ilernya kan. Cewek ini yakin kalau yang ngirim ini si kakek. Terus besoknya si kakek marahin dia lagi pas lagi ngerokok. Dan pas pulang ada 5 paket yang isinya sampah. Kali ini dia lapor polisi karena udah keterlaluan kan. Pas diperiksa polisi ini lihat kalau di antara sampah itu ada foto cewek ini sama mantannya. Polisi ini langsung mengira kalau yang neror cewek ini itu mantannya sendiri. Tapi tiba-tiba ada kiriman lagi dong cuy. Dan ternyata isinya itu kepala si mantan cewek ini. Kemudian si kakek bawel yang tadi dibawa. Kakek ini dituduh yang melakukan neror ini. Padahal ternyata itu semuanya perbuatan cewek ini sendiri cuy. Dia ngebunuh mantannya yang selingkuh dan dia juga mau nyingkirin kakek yang bawel itu supaya nggak ada orang yang berisik ceramain dia lagi.